Hai, namaku Bobby. Sekarang aku duduk di bangku kelas 2 SMA. Benar seperti apa yang dikatakan orang-orang, kalau masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Aku punya banyak teman. Aku hampir tidak pernah jomblo. Semuanya menyenangkan. Kecuali satu hal. Ibu Rosa. Dia adalah guruku yang paling menyebalkan. Selalu saja ada alasan untuknya memarahiku di kelas. Apalagi saat nilai ulanganku jeblok. Dia akan marah-marah di kelas dan menjelek-jelekanku di depan teman-temanku. Saking marahnya aku sama dia, aku merencanakan berbagai rencana untuk balas dendam. Salah satunya adalah ketika aku menusuk ban motor dia pakai paku. Bodohnya adalah, aku lupa kalau di parkiran itu dipasang kamera CCTV. Jadilah aksiku ketahuan. Aku langsung dipanggil oleh kepala sekolah dan sebagai hukumannya, aku diskorsing. Tapi itu tidak membuatku kapok. Sebaliknya, aku malah semakin dendam pada Ibu Rosa. Akhirnya, sesampai di rumah aku langsung membuka laptop dan membuka informasi-informasi termasuk semua akun media sosial Ibu Rosa. Awalnya, aku sempat hampir menyerah karena media sosialnya terlihat normal. Dia seperti wanita umur 30 tahunan kebanyakan. Sampai aku membuka bagian take photos di akun Instagramnya. Dan disitulah aku menemukan sesuatu yang bisa kugunakan. Ada seorang teman Bu Rosa yang men-tag foto ekspresi aneh guruku itu. Di situ, matanya terpejam dan mulutnya terbuka lebar. Mungkin dia sedang tertawa, menguap, entahlah. Pastinya, melihat muka itu aku mendapatkan ide brilian untuk membalas dendam kepada Ibu Rosa. Aku yakin dengan rencana ini dia akan kena batunya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku punya banyak teman. Salah satunya adalah temanku yang jago Photoshop. Kuberikan foto Bu Rosa padanya dan kuminta dia mengedit foto itu sesuai kemauanku. Tentu saja aku membayarkan sejumlah uang kepadanya. Jumlahnya lumayan sampai aku harus menguras tabunganku. Tapi nggak masalah. Uang itu sepadan dengan hasil yang akan kudapatkan. Di foto yang kutemukan itu, muka Bu Rosa terlihat seperti sedang ejakulasi. Makanya, ku minta temanku mengedit wajah Bu Rosa dengan menempelkannya di tubuh bintang film dewasa. Hasil editan temanku itu sangat bagus. Foto palsu itu kelihatan sangat nyata. Seolah perempuan tanpa pakaian yang sedang keenakan itu adalah Ibu Rosa. Setelah foto pesananku jadi, aku langsung menyebarkannya ke grup teman-teman sekolah. Tentu saja dengan cepat foto itu menyebar ke seluruh penjuru sekolah. Tidak butuh waktu lama pula sampai guru-guru mengetahui hal itu. Rapat dadakan dilakukan. Bu Rosa mati-matian membantah, tapi karena foto itu terlihat sangat nyata, para guru tidak mempercayai omongan dia. Bu Rosa akhirnya dipecat. Pada hari di mana dia mengemasi barang-barangnya, aku tidak sadar dia lewat di sebelahku saat aku sedang mengakui tindakanku mengedit foto Bu Rosa. Mendengar itu, Bu Rosa bersikap histeris. Dia berusaha menyalahkanku, tapi untungnya satpam langsung membawanya keluar. Setelah kepergian Bu Rosa, selama beberapa minggu, kehidupanku di sekolah jadi luar biasa damai. Hingga di suatu siang, diadakanlah razia. Sebenarnya itu memang razia rutin. Jadi semua siswa bersikap biasa aja. Aku sendiri tidak khawatir. Toh aku tidak membawa barang mencurigakan. Makanya sungguh mengejutkan saat di tasku digeledah dan di dalamnya ditemukan DVD film dewasa. Aku langsung disidang di ruang BK. Aku ngotot bahwa DVD itu bukan milikku. Tapi tentu saja guru BK tidak percaya. Aku kembali diskors. Karena belum lama ini aku sudah diskors, aku pun terancam bakal dikeluarkan kalau melakukan satu kesalahan lagi. Kejutan lainnya datang saat aku sedang menjalani masa skors. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak aku kenal bersama ayahnya. Dia mengaku bernama Vira. Mereka datang untuk menemuiku dan ayahku. Setelahnya,
Vira langsung menangis dan berkata bahwa aku sudah menghamilinya. Ayah Vira marah-marah memintaku bertanggung jawab. Tentu saja aku menyangkal. Jangankan berpacaran atau menghamili, aku saja tidak mengenali gadis ini. Tapi sekali lagi, tidak ada yang percaya pada perkataanku. Begitu mereka berdua pulang, ayah langsung memarahiku habis-habisan. Katanya aku sudah menghancurkan masa depanku sekaligus merupakan aib keluarga. Bahkan ayah membawa-bawa mendiang ibuku. Katanya dari surga sana, ibuku pasti kecewa melihat kenakalan-kenakalanku. Ayahku pun menyuruhku bertanggung jawab. Akhirnya, beberapa minggu kemudian, aku dan Vira menikah. Aku benar-benar tidak percaya apa yang terjadi. Belum ada sebulan lalu, aku masih menikmati masa-masa indah SMA. Dan sekarang, aku malah duduk mengucap ijab kabul. Menikahi seorang gadis yang sama sekali tidak aku kenal. Entah kenapa, beberapa waktu terakhir, hidupku dipenuhi kesialan-kesialan. Masalahnya, Vira pun tidak mempunyai kepribadian baik. Dia tidak pernah bisa mengontrol emosinya. Kalau ada satu hal saja yang dia tidak suka, dia akan langsung mengamuk. Bahkan pernah suatu pagi, hanya karena aku tidak mencuci piring setelah sarapan, dia melemparkan piring itu tepat ke arah kepalaku. Darah langsung mengucur dari jidatku. Beruntung, pecahan piring itu tidak menancap di mataku. Hari itu aku harus bekerja dengan mengenakan perban di kepala. Oh iya, aku belum menceritakan pada kalian kalau aku akhirnya terpaksa keluar dari sekolah dan bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket. Bosku di sana sangat galak. Sama galak dan gilanya dengan Vira. Pagi itu, karena harus perawat luka di jidatku lebih dulu, aku terlambat bekerja. Tentu saja bosku langsung menceramahiku. Dia mengancam akan memecatku kalau aku berbuat satu lagi kesalahan. Malamnya, aku berjalan pulang dengan gontai. Aku merenungi bagaimana kehidupanku bisa berubah 180 derajat. Hidupku hancur. Mendadak, muncul segerombolan pemuda yang sepertinya mabuk. Mereka bilang, aku harus membayar 1 juta karena melewati daerah kekuasaan mereka. Tentu aku tidak punya uang sebanyak itu. Mereka langsung memukuliku. Aku pulang dalam keadaan babak belur. Pikiranku sudah kacau membayangkan bagaimana Vira pasti akan mengamuk melihat kondisiku. Tapi begitu aku masuk, Vira tidak ada. Aku cari di mana-mana, dia tidak ada. Bahkan baju-baju dan semua barangnya sudah kosong. Apa dia kabur? Atau cuma pergi tanpa pamit? Atau mungkin dia sudah tidak tahan denganku dan memilih pergi? Aku berusaha menghubunginya tapi HP Vira tidak aktif. Mendengar kabar hilangnya Vira, ayahku langsung berasumsi kalau aku pasti sudah berbuat kesalahan lagi yang membuat istriku kecewa. Ayah semakin tertekan karena itu. Dan penyakit jantungnya kumat. Dia harus dirawat di ICU dan aku pun semakin kebingungan. Karena aku tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Saat aku pulang ke rumah, aku terkejut saat melihat Bu Rosa sedang menunggu di depan. Ketika kutanya ada perlu apa dia datang, Bu Rosa malah langsung tertawa. Disitulah dia mengakui semuanya. Dia yang memasukkan DVD film dewasa ke tasku dengan cara membayar teman sekelasku dan menyuruhnya melakukan itu. Dia juga yang membayar para pemabuk yang memukuliku tempo hari. Dan yang paling gila, dia mengakui bahwa Vira dan ayahnya adalah 2 aktor yang dia bayar untuk menjebakku. Ya, semua kehamilan itu hanya kebohongan. Bu Rosa mengatakan bahwa dia melakukan itu agar aku merasakan apa yang dia rasakan. Yaitu kehilangan segalanya karena fitnah. Dan ya, rencana Bu Rosa memang berhasil. Aku menyesali perbuatanku kepadanya. Sekarang, hidupku hancur. Aku tidak lagi bersekolah. Aku tidak punya uang.
dan ayahku terbaring lemah di rumah sakit. Sekarang aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Aku berharap kalian bisa mengambil pelajaran supaya tidak memfitnah orang lain.